Halo Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Berinvestasi bisa menjadi suatu kebiasaan baru bagi para milenial, terutama di saat kondisi seperti ini di mana banyak yang mulai bekerja di rumah ataupun banyak yang tidak memiliki mobilitas yang setinggi sebelumnya, berpikir untuk mengalokasikan uangnya agar uangnya bisa bertumbuh. Terlebih lagi, ada satu kalimat dari Warren Buffett yang mengatakan seperti ini. Apabila kamu tidak menemukan bagaimana agar cara uang nganggurmu bekerja dan menghasilkan ketika kamu tidur, maka kamu akan bekerja seumur hidupmu. Itu kata beliau. Artinya, kalau kita tidak bisa mendapatkan suatu cara tersebut agar uang kita bisa bekerja untuk kita, maka bisa dibilang kita agak mustahil untuk yang namanya pensiun. Di episode hari ini, saya akan coba nih berbagi apa saja jenis investasi yang mungkin Sobat Pintar sesuai dan ramah di kantong juga. Jadi mungkin Sobat Pintar bisa mulai berinvestasi sedini dan sekecil mungkin. Dikarenakan dari yang kecil ini kan lama-lama bisa jadi bukit. Jadi Sobat Pintar bisa mulai dari sedikit-sedikit dulu, nanti perlahan-lahan kita coba tingkatkan secara berkala. Di episode selanjutnya, saya akan coba memberikan satu skema di mana kalau misalnya kita meningkatkan jumlah investasi kita secara berkala dan kita mulai dari kecil dan sedini mungkin, hasilnya akan menjadi sangat luar biasa. Jadi pastikan Sobat Pintar sudah subscribe Duit Pintar agar Sobat Pintar bisa mendapatkan informasi terkini dari Duit Pintar. Sekedar mengingatkan nih, bahwa episode dari Duit Pintar akan selalu hadir di setiap Kamis malam. Jadi setiap Jumat pagi Sobat Pintar sudah bisa mulai menonton episode-episode dari Duit Pintar. Pada umumnya, kalau misalnya kita berbicara investasi, maka para milenial suka untuk berinvestasi yang mudah diakses, kemudian investasi yang tidak membutuhkan uang besar sebagai pemula. Jadi kita mulai coba-coba dengan uang kecil terlebih dahulu. Kalau bisa mungkin semahal uang rokok saja. Dan yang satu lagi adalah yang mudah dibuka akunnya. Jadi tidak perlu rese untuk membuka akunnya agar kita lebih mudah dan lebih cepat untuk bisa memulai. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kebanyakan milenial memiliki keterbatasan pengeluaran dan tidak jarang pula dari milenial yang saat ini hidup sebagai sandwich generation, di mana harus membiayai orang tuanya dan juga mungkin harus membiayai anaknya kalau sudah ada. Kalau mungkin belum punya anak, ya masih membiayai diri sendiri. Jadi tentunya bebannya menjadi double ataupun 3 kali lipat, sehingga akan sangat berat bagi milenial untuk mulai menabung atau mulai berinvestasi. Di samping itu, seperti episode perkenalan saya sudah pernah mengatakan bahwa masyarakat Indonesia masih sedikit sekali yang melek secara finansial. Artinya masih sangat sedikit yang mengerti dan mengenal investasi secara mendalam dan secara praktis. Sehingga ini menjadikan banyak sekali milenial yang mungkin agak takut-takut untuk memulai dan bahkan banyak yang masih ragu-ragu untuk memulai. Namun perlu saya ingatkan juga bahwa yang namanya investasi tidak bisa membuat kita menjadi kaya kalau misalnya kita hanya berinvestasi tanpa bekerja. Sehingga saya ingin menekankan bahwa apabila kita hendak menjadi lebih kaya, akan lebih baik kita tetap bekerja. Dan di samping itu, uang kita yang tetap bekerja untuk kita. Jadi ada 2 penghasilan kita di saat itu. Dibandingkan dengan hanya mengharapkan yang namanya hasil investasi, maka itu akan sangat sulit membuat kita menjadi lebih cepat kaya. Dikarenakan apabila kita bandingkan dengan Warren Buffett ataupun George Soros, beliau-beliau ini memang kaya dari investasi. Namun mereka bukan hanya berinvestasi dari uang sendiri saja, mereka juga berinvestasi dengan uang orang lain juga. Artinya mereka mengelola uang orang lain juga dan mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut, sehingga itu menjadi penghasilan mereka yang lainnya juga. Kriteria investasi kedua dari para milenial adalah investasi yang bisa dengan mudah diakses. Bisa dengan mudah diakses dalam hal ini dikarenakan banyak sekali milenial yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar, tidak tahu soal adanya fasilitas untuk belajar secara gratis, dan yang satunya lagi adalah mungkin saat itu budgetnya pas-pasan, tidak ada dana yang bisa dianggarkan untuk belajar di luaran lagi agar bisa lebih mengembangkan diri. Jadi ini bukan murni kesalahan dari para milenial, namun ini mungkin dikarenakan memang keterbatasan yang ada di saat ini.
Sehingga apabila Sobat Pintar ingin berinvestasi, alangkah baiknya nih Sobat Pintar belajar dulu soal instrumennya dan juga belajar mengenai bagaimana cara pengambilan keputusannya agar Sobat Pintar menjadi lebih jelas soal alat investasinya ataupun instrumen investasinya. Belakangan ini, banyak sekali platform-platform online yang memberikan kita kesempatan untuk belajar secara gratis. Dan terutama apabila Sobat Pintar baru saja hendak memulai, Sobat Pintar bisa nih mulai belajar secara online, secara gratis, yang mana bisa diakses dari manapun. Sehingga Sobat Pintar menjadi lebih tercerahkan soal investasi. Dan yang terakhir adalah mudah untuk membuka akun. Mudah membuka akun tidak hanya saja mudah untuk verifikasi data, namun juga mudah untuk melakukan deposit dan penarikan. Dan juga yang paling penting adalah minimal depositnya angkanya terbilang cukup kecil. Jadi apabila depositnya cukup kecil, maka ini akan menjadi lebih mudah diakses oleh para milenial. Pertanyaan berikutnya adalah instrumen mana yang bisa kita investasikan dengan dana yang kecil? Setahu saya nih, di Indonesia ada beberapa instrumen yang bisa Sobat Pintar ikuti apabila Sobat Pintar hendak berinvestasi. Contohnya adalah mata uang kripto yang membolehkan investasi dimulai dari angka 50.000. Yang mana angka 50.000 menurut saya adalah angka yang sangat-sangat bisa dijangkau. Dimana 50.000 ya plus minus satu hari sekitar 1.500 sampai 1.600. Jadi menurut saya ini adalah angka yang sangat ideal pula. Kalau misalnya dibandingkan dengan rokok, ya hemat 3-4 batang rokok deh. Kalau misalnya dibandingkan dengan ngopi, ya mungkin kurangi ngopi 1 kali dalam 1 bulan sudah cukup untuk mulai berinvestasi. Kemudian ada instrumen lain seperti reksadana yang mungkin kita bisa mulai dari angka 100.000. Kalau misalnya ada nih informasi saya yang salah, atau misalnya nih ada deposit minimal yang lebih kecil lagi, Sobat Pintar masukkan dong di kolom komentar. Jadi sobat pintar yang lain bisa mendapatkan informasi tambahan tersebut. Jadi inti dari investasi untuk milenial adalah jenis investasi yang mana angkanya bisa dijangkau dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah sangat mudah diakses. Dan yang ketiga adalah mudah untuk membuka akun. Jadi dengan mudah membuka akun, mudah diakses, angkanya kecil, menurut saya itu akan sangat baik untuk para milenial untuk memulai untuk belajar tentunya. Dan untuk belajar tentunya Sobat Pintar harus pilah-pilah juga. Tidak semua tempat belajar adalah tempat yang baik. Jadi kita harus selalu kritis ketika kita mengikuti suatu pelajaran ataupun ikuti suatu kelas. Coba cari referensi dari luaran lagi. Jangan hanya menerima dari satu referensi. Dikarenakan biasanya hal tersebut bisa cenderung menjadi lebih sesat dan bisa aja memberikan kita informasi yang kurang tepat pula. Jadi saya sangat menyarankan Sobat Pintar untuk mencari referensi-referensi yang cenderung lebih baik. Kalau misalnya Sobat Pintar ingin referensi dalam bahasa Inggris, Sobat Pintar bisa membuka situs investopedia.com, di mana situs tersebut bisa dibilang gudangnya dari hal-hal mengenai investasi, yang mana saya sendiri selalu menggunakan itu sebagai referensi saya. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar hendak memulai berinvestasi, di saat ini pilihannya bisa dibilang sangat luas sekali dan sangat terjangkau sekali. Bahkan untuk pembukaan rekening saham saja, 100.000 saja sudah bisa kok. Beda dengan ketika 10 tahun yang lalu, di mana untuk membuka rekening saham dibutuhkan minimal 5-10 juta, bahkan tidak jarang sekuritas-sekuritas yang meminta untuk deposit di atas angka 50 juta rupiah. Dikala saya pertama kali investasi, angka tersebut adalah angka yang diminta, yaitu di atas 50 juta rupiah. Itu saja episode dari saya hari ini. Semoga episode hari ini bisa memberikan Sobat Pintar sedikit informasi mengenai investasi yang mungkin bisa Sobat Pintar ikuti, terutama dikala dompet masih tipis, namun Sobat Pintar yang ingin terus berkembang dan ingin terus maju agar bisa cepat-cepat mencapai yang namanya financial freedom. Itu saja dari saya. See you in the next episode. Bye-bye.